Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yerni, NIM 216500012. Pada video kali ini saya akan mereview materi dari manajemen proyek, yaitu manajemen resiko proyek. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah, karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya. Maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek, berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau memungkinkan sesuatu terjadi. Ketiga, sasaran, merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai akses dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART. Contoh sasaran yang SMART misalnya pembangunan jaringan 5 GB di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut, kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur, maupun waktu pencapaiannya. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan, 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko, menentukan pendekatan atau rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek, identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek, melakukan analisa risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Melakukan analisa risiko secara kuantitatif, mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek, merencanakan respon terhadap risiko dan mengambil langkah untuk meningkatkan kecepatan dan mengurangi bahaya bagi proyek, monitoring dan pengendalian risiko, memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan, inputnya faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Untuk tekniknya, planning, meeting, and analysis. Outputnya, rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Untuk identifikasi risiko, inputnya faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Untuk tekniknya, documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause, identification, SWOT, analysis checklist, teknik diagram. Untuk outputnya, register, data risiko teridentifikasi, data respon potensial, risiko akan penyebab, kategori risiko yang update. Kemudian analisis risiko kuantitatif.
Untuk inputnya, akses proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, register. Untuk tekniknya, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu dan risiko, kategori risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko. Untuk outputnya, register atau update. Kemudian analisis risiko kuantitatif, input. Untuk input aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, register, rencana manajemen proyek. Kemudian di sini tekniknya ada data gathering, interview probability, distribution expert judgment. Untuk outputnya di sini register atau updates, analisis probability proyek, peluang pencapaian tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Rencana respon risiko. Untuk inputnya, risk management plan, register. Tekniknya, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon dan atau kontingen. Untuk outputnya, register atau update, project management plan atau updates, relevant contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko. Di sini bisa kita lihat input, teknik, dan outputnya. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif, avoid menghindari risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, memindahkan risiko, mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko, mengurangi keambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Pertama, exploit. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi. Contohnya, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau penyediaan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Kedua, share atau alokasi pemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya, special purpose company joint venture. Ketiga, enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko yang berdampak positif. Kemudian ini ada perencanaan manajemen risiko, output dokumen rencana pengelolaan risiko, berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek, kemudian isi dokumen manajemen risiko. Di sini ada metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dan terakhir dokumentasi risiko. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plan, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Untuk kategori risiko, pertama risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Ini adalah contoh breakdown struktur. Kemudian ini ada potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko. Pertama ada brainstorming, Delphi, interview, analisis, SWOT.
Brainstorming, membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Untuk teknik DLP digunakan untuk mencapai kesempatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tahap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT membantu mengidentifikasi resiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Untuk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Kemudian di sini bisa kita lihat contoh registernya. Matriks probabilitas berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah resiko dipasangkan dengan dampak dari resiko tersebut. Di sini kemudian ada contoh matriks probabilitas. Analisis kuantitatif resiko. Metode yang digunakan yang pertama analisa decision tree, simulasi, dan ketiga analisis sensitivitas. Kemudian di sini decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Kemudian menghitung EMF. Tahapan menghitung estimated monetary value atau EMF. Yang pertama, masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Yang kedua, memasukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Yang ketiga, kalikan nomor 1 dan nomor 2. Yaitu untuk resiko positif, nilai EMF adalah positif. Untuk resiko negatif, dari EMF adalah negatif. Kemudian di sini adalah contoh kasus EMF. Sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek menggambarkan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi memungkinkan keduanya adalah proyek yang akan gagal. Kemungkinan proyek yang akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek yang akan gagal 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba USB 20.000 dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi USB 800. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan tersebut. Kemudian untuk penyelesaian kasus tadi di sini dikit ada contoh. Kemudian di sini untuk menyelesaikan kasus tadi, ini adalah jawabannya untuk menyelesaikan soal yang tadi. Strategi respon terhadap risiko negatif. Strategi respon terhadap risiko negatif ini ada risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang akan diakibatkan oleh risiko. Eksploitasi risiko, memastikan semua hal yang telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagikan risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Kemudian meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang, risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam sebuah gedung. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.